10 orang tewas dalam insiden ledakan kapal tanker di Batam, Kepulauan Riau. Seorang petugas keamanan nyaris dianiaya usai ledakan kapal. Usai ledakan di kapal tanker Federal 2 di Batam, ratusan pekerja PT KSL nyaris menganiaya seorang petugas safety PT ASL Tanjung Guncang, Batam. Saat dikejar petugas safety ini, langsung dievakuasi ke mobil bak. Kapal tanker Federal 2 yang sedang dalam perbaikan meledak dan terbakar pada Rabu dini hari. Polisi selidiki penyebab ledakan tersebut. Yang sedang dalam proses penyelidikan dari tim reskrim baik Polresta Barelang maupun Polda. Inafis kita sedang bekerja, sedang olah TKP. Nanti kita akan ketahuan penyebabnya itu apa dari kebakaran, dari kecelakaan kerja tersebut. Sebelumnya, kapal tanker Federal 2 yang sedang dalam perbaikan meledak dan terbakar Rabu dini hari. Sedikitnya, 10 pekerja galangan kapal ASL Shipyard Tanjung Guncang Batam meninggal dalam peristiwa kebakaran ini. Total korban akibat kejadian ini 28 orang, 10 diantaranya tewas dan 18 orang lainnya dirawat di rumah sakit. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa melaporkan. Pemirsa, seorang lansia lakukan aksi hadang pemotor dengan ular besar di Keramat Jati, Jakarta. Ia kesal karena banyak pemotor melintasi trotoar. Viral, seorang pria lanjut usia menghadang pemotor dengan ular di Jalan Haji Bokir di Jiun, Keramat Jati, Jakarta Timur. Bapak ini merasa kesal saat melihat banyak pengendara motor yang naik ke atas trotoar. Awalnya ia ingin menjemur ular berjenis piton sepanjang 4 meter itu di area rumah. Setelah melihat banyak pemotor naik ke atas trotoar depan rumah, lalu memindahkan ular ke atas trotoar guna mengalau pengendara. Berharap agar para pengendara motor tak lagi naik ke atas trotoar agar para pejalan kaki dapat berjalan dengan nyaman di trotoar. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, 2 orang terluka akibat ledakan dahsyat yang terjadi di sebuah rumah di perumahan Taman Palem Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat. Ledakan itu diduga berasal dari tabung gas 12 kg. Ledakan di sebuah rumah yang terekam kamera pengawas di perumahan Taman Palem, Cengkareng. Ledakan tersebut mengejutkan warga sekitar, termasuk tetangga seberang rumah. Puing-puing bangunan terlempar hingga ke tengah jalan dan rumah tetangga. Selain rumah korban, ada 5 rumah di sekitar lokasi ledakan yang juga mengalami kerusakan. Akibat ledakan, korban ES, 73 tahun, pemilik rumah luka bakar parah. Sementara seorang tetangga inisial WS, 47 tahun, terluka di kepala terkena reruntuhan puing. Keduanya telah dibawa ke rumah sakit. Diduga ledakan berasal dari sebuah tabung gas berukuran 12 kg yang mengalami kebocoran di bagian regulatornya. Korban ES itu ingin menyalakan kompor untuk masak, ya, untuk masak. Nah, kemudian tiba-tiba terjadi ledakan. Hasil olah TKP awal diduga ada kebocoran dari instalasi pemasangan gas tersebut. Rencananya, olah tempat kejadian perkara akan kembali dilakukan di Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri untuk mengetahui pasti penyebab terjadinya ledakan. Dari Jakarta, Miftah Gani melaporkan. Sebuah angkutan kota terbakar di Jalan Kapten Muslihat, Kota Bogor, Jawa Barat. Sementara itu, sebuah minibus menabrak tiang listrik dan terbalik di Jalan Raya Gajah Mada, Mojokerto, Jawa Timur. Kobaran api dengan cepat membakar seluruh badan mobil angkot 02 jurusan Sukasari Bubulak di Jalan Kapten Muslihat, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Api yang terus membesar membuat sang sopir panik. Korban pun mengalami luka bakar di bagian tangannya.
Beruntung petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berhasil memadamkan api 30 menit kemudian setelah mengerahkan 4 unit armada ke lokasi. Kebakaran diduga dipicu percikan api yang berasal dari bensin pada bagian mesin. Ke atas, Pak, ke tempat duduk saya. Jadi saya udah kebakar. Kalau nggak lewat belakang mah nggak tahu. Bisa tahu api pas lagi apa? Emang udah gede, udah masuk sini api semua. Beruntung saat kejadian angkot tersebut dalam keadaan kosong dan tidak menimbulkan korban jiwa. Akibat kebakaran, arus lalu lintas di lokasi sempat mengalami kemacetan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, Anyus melaporkan. Sebuah minibus yang melaju dari arah Pasuruan menuju ke Mojosari menabrak tiang listrik dan terbalik di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Akibat kecelakaan ini, pengemudi minibus bernama Ahmad Satria Luki, 22 tahun, luka parah di kepala. Tim relawan langsung memberikan pertolongan dan mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar. Sebelumnya diketahui korban mengendarai mobil dari arah Mojosari mengarah Bangsal. Warga sempat melihat mobil hendak menepi ke sisi jalan, namun tiba-tiba kecepatannya bertambah hingga menabrak tiang listrik. Dia itu dari arah sana, dia itu udah minggir. Dia udah minggir melebihi batas garis putih. Ini kan ada garis. Aku pikir dia mau menggok Indomaret. Aku tetap berdiri di situ. Ternyata sampai tiang sini dia nggak menggok. Ini aku, Mas. Ini mobil. Ini udah melewati Indomaret, dia tambah mepet. Aku langsung mundur. Langsung dia nabrak tiang, tambah digas, nabrak itu. Anggota Polres Mojokerto yang tiba di lokasi segera melakukan olah TKP dan mengevakuasi kendaraan yang ringsek. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, Anyus melaporkan. Pengukuran lahan ratusan mak mengadang petugas BPN dan Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Sementara itu, 1 orang tewas dalam kericuhan yang melibatkan kelompok penagih utang dengan warga di Cikalong Wetan, Bandung Barat. Peradilan yang ada di Kota Bekasi harus dilumpuhkan dan dihentikan. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ratusan emak-emak menghadang petugas BPN dan Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang hendak mengukur tanah dan praeksekusi di lahan seluas 23.000 meter persegi di Kafling Mawar Indah, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Eksekusi lahan dilakukan oleh pemohon yang memenangkan gugatan hingga tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Warga tetap memprotes hingga agenda praeksekusi lahan akhirnya gagal dan petugas bersama pemohon terpaksa menunda. Warga mengaku sudah membeli lahan dan menempatinya selama puluhan tahun. Warga pun mengklaim memiliki surat akte jual beli dan membayar pajak bumi dan bangunan tiap tahunnya. Dengan ini memohon bantuan kepada Bapak Gubernur Jawa Barat KDM untuk membantu salah satu rakyatnya di sini yang ditindas, yang dianggap merampok tanah ini. Kami membeli dan kami sudah melaksanakan kewajiban kami membayar pajak. Kami punya bukti PBB yang tiap tahun turun atas nama kita. Dari mafia tanah yaitu Jainal dan anaknya Haji Ukar, siapa namanya? Si Jamal. Ini mafia tanah. Kalau kita ini adalah pemilik yang sah. Tahun 97 membeli lokasi tanah itu. Diketahui lahan seluas 2,3 hektar ini sudah ditempati 200 kepala keluarga. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Anyus melaporkan. Iya tak, sayang. Jadi bukti ya. Ame di dia tak. Ya. Laporkan. Kericuhan terlihat antara sekelompok pemuda yang diduga para penagih utang dengan warga di Desa Wangun Jaya, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Diawali cekcok, ketegangan itu berujung pemukulan terhadap warga yang berusaha melerai. Kericuhan akhirnya kembali berlanjut di kantor desa. Massa mengebuk para penagih utang karena tak terima ada warga yang meninggal dunia. Polisi pun turun tangan untuk meredam emosi warga. Para penagih utang kemudian dibawa ke Polres Cimahi dalam kondisi babak belur. Keributan itu terjadi antara beberapa orang yang menagih utang daripada milik seseorang. Kemudian juga akhirnya terjadi keributan. Atas keributan tersebut ada salah satu korban yang Polisi telah mengamankan 5 orang penagih utang yang diduga kuat sebagai pelaku keributan dan pemukulan terhadap warga. Saat ini penyidik Satreskrim Polres Cimahi masih mendalami peran masing-masing pelaku. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Anyus melaporkan.
Pemirsa, puluhan pemandu lagu terjaring razia petugas Satpol Pamong Praja di sejumlah tempat hiburan malam di Tangerang Selatan, Banten. Petugas turut menyita ratusan botol minuman keras hingga alat kontrasepsi. Satu persatu tempat hiburan malam di Tangerang Selatan, Banten dirazia oleh Satpol Pamong Praja. Hasilnya, ratusan minuman keras dari berbagai merek dan kadar alkohol tinggi diamankan petugas. Tak hanya itu, di salah satu tempat karaoke, petugas menemukan sejumlah alat kontrasepsi yang dibawa pemandu lagu. Dalam razia ini, petugas mengamankan 41 pemandu lagu. Mereka dibawa ke kantor Satpol PP untuk dibina. Satpol PP Tangerang Selatan menyatakan razia ini akan terus digelar guna memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.